Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-8, yaitu hari ini kita mau belajar tentang desil. Kalau kemarin kita belajar tentang kuartil, anak-anak sudah mengerti ya kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, yang ini masih lanjutan yaitu penyebaran data, yaitu membagi data menjadi 10 bagian. Sehingga kalau satu garis dibagi menjadi 10 bagian, maka ada desil 1, desil 2 hingga desil ke-9. Nah, anak-anak kita akan belajar tentang desil. Rumusnya mirip sekali dengan kuartil. Untuk data tunggal dulu kita harus nyari letaknya dulu. Letak data itu cara mencarinya cukup I itu banyaknya data ya anak-anak ya. I itu desil ke. Jadi misalkan I-nya desil ke-5 berarti I-nya diganti dengan angka 5. Desil ke-6 berarti I-nya diganti dengan angka 6, yaitu I kali N plus 1 dibagi 10. Nah, mari kita coba praktekkan, dilihat. Modul yang saya pakai ini adalah halaman 33. Contoh ini, tentukan nilai desil 4 dan 8. Ada data seperti ini. Nah, data harus diurutkan dulu. Nah, ini sudah diurutkan dari kecil ke besar. Sekarang kita mau cari desil keempat. Berarti rumusnya adalah 4 kali 13. 13 itu siapa? Banyaknya data ini. 4 sampai ke 8 itu banyaknya ada berapa? Nah, 13 ditambah 1, 14 ya, dibagi 10. Maka ketemu yaitu 5,6. Nah, bagaimana 5,6 itu? 5,6 itu artinya 5 ditambah 0,6. Nah, di sini. Maka jawabannya desil keempat itu adalah data kelima ditambah 0,6 dikali data ke-6. Kenapa kok pakai data 6? Jadi 0,6 itu terletak antara data ke-6 dan data ke-5, yaitu data ke-6 dikurangi data ke-5. Nah, ketemu data ke-6. Data ke-6 itu siapa? 6. Data ke-5 itu siapa? 5. Maka 6 dikurangi 5 sama dengan 1, sehingga desil ke-4 itu 5,6. Tetap ini kebetulan saja. Jadi tidak harus nilainya 1, tidak. Dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari di bawahnya. Baik, berikutnya kita ke data kelompok. Data kelompok itu seperti kuartil kemarin ya anak-anak. Desil ke I rumusnya adalah tepi bawah ditambah I per 10 dikali N atau IN dibagi 10 boleh, dikurangi FI per FI besar per FI kecil kali C. C kemarin ada yang bertanya, C itu apa? Panjang interval. Nah, dilihat di sini. F besar itu apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas desil, sedangkan F kecil itu frekuensi kelas interval desil tersebut. Nah, kita lihat datanya. Ini contohnya, Anda disuruh mencari data 3 dan data desil 3 dan desil 5. Mari dilihat. Untuk mencari desil itu cukup nyari frekuensi kumulatif. Misalkan cara mencarinya 6 ditambah 3, jawabannya berapa? 9. Nah, diletakkan di sini 9. Berikutnya 9 ditambah 14 sama dengan 23 dan seterusnya semuanya ini. Maka hasil akhirnya adalah jumlahnya sama persis dengan jumlah frekuensinya. Nah, berarti kita akan mencari desil ketiga. Desil ketiga berarti kita mau cari letaknya dulu. N-nya jumlahnya 40, 3 per desil ketiga toh, berarti 3 per 10 kali 40, jawabannya 12. Nah, maka kita akan mencari 12 terletak di mana? Berarti 12 itu terletak di antara 9 sampai 23. Berarti terletak di mana? Yaitu kelasnya berada di sini, yaitu 29 sampai 23. Kan desilnya tuh tadi letaknya kan 12 toh, berarti terletak di sini. Berarti kelasnya yang nomor 3. Saya puntari dulu. Nah, kelasnya sudah ketemu. Maka dari kelas itu Anda bisa menemukan yang pertama, yaitu beruut ya. Bentar. Biar jelas. Nah, kita dari kelasnya itu sudah bisa dilihat anak-anak. Nah, kita mau cari yang pertama tepi bawahnya, berarti 58 dikurangi 0,5 sudah ketemu.
F3-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, berarti siapa? 9 sudah ketemu. F kecilnya berarti 23. Ini F besar, ini F kecil. Nah, tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Berarti desil 3 itu adalah TB-nya 57,5. Terus 12 itu didapatkan dari 3/10 kali 40 ya, dikurangi 9 dibagi 14. Ketemu deh 57 ditambah 1,93 sama dengan 59,43. Anda bisa gunakan kalkulator, enggak apa-apa. Jadi untuk mencari nilai desil 3 59,43. Oke, silakan dipelajari desil kelima ya. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kalau kurang paham japri saya, jangan bikin ribut di grup. Mari dicoba karena ini bukan masalah yang susah, tapi masalah yang mudah. Oke.